ada perempuan lah di situ. Jaga di situ. Yang naksir saya Mang I. Di situ kan ada 300 rumah. 300 rumah itu dari ujung depan itu tempat kayak gitu semua Mang I di depan itu. Dibuka memang khusus tempat persinggahan malam di situ. Pas saya menoleh ke sini, itu mata merah besar tuh ke muka saya itu. Kamu nggak usah takut. Saya ini punya ibu kamu. Makanya ibu kamu nggak pernah yang namanya kekurangan uang. Dua-duanya kan nah tapi yang ini tadi yang masih berkaitan dengan keluarga menceritakan bahwa ibu saya itu punya ilmu rawa rontek Mang I. Ibu saya bisa mati kalau kepalanya dipisah. Jadi sudah melakukan pesugihan, rawa rontek, semua ilmu nih kayaknya. Ya karena kan dunia malam itu kan persaingan. Yang lain pun pakai ya. Di balik tirai dengan lampu temaram, ada bisik mantra dari warung gelap gulita. Warung yang bukan menjual barang biasa, melainkan jasa pemuas nafsu manusia. Pelanggan datang silih berganti tanpa sepi, terkena rayu magis dari mantra penglaris. Ramainya warung remang-remang pesugihan ini disaksikan oleh JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mang I. Apa kabar sobat malam mencekam dimanapun sobat berada? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya, semuanya rezekinya lancar. Sobat, hari ini ada narasumber di malam mencekam yang istimewa. Kita kenalan dulu, namanya Mbak JJ. Apa kabar Mbak JJ? Baik Mang I. Mbak JJ ini jauh dari Tangsel ya? Iya Serpong. Dari Serpong datang ke studio malam mencekam. Perjalanannya 7 hari 7 malam. Oh enggak ya? Enggak, seharian. Pakai bus. Pakai apa? Sehari naik kereta Naik dulu. kereta api. Kalau jalan kaki bisa 7 hari. Oh iya, pastinya. Dan Mbak JJ ini sobat punya kisah tentang apa namanya kehidupannya ya. Dari mulai kecil sampai dengan besar. Unik ceritanya. Dan menjadi contoh untuk kita semua. Mbak JJ ini sepak terjangnya sudah luar biasa ya. Pernah juga tampil di Karma ya, Roy Kiyoshi. Karma Roy Kiyoshi. Dan sering warawiri di TV ya? Kalau pada waktu itu iya, sebelum menjadi seorang JJ. Oh gitu. Masih menjadi seorang Rizko pada waktu itu, ya warawiri. Kalau kan di TV kan nggak boleh ini. Betul. Tayang, maksudnya tampil gitu. Oke. Gitu. Jadi sobat juga jangan kaget, Mbak JJ ini dulunya namanya siapa? Rizko Wijaya. Mas Rizko. Sekarang jadi Mbak JJ. Ya silahkanlah artikan sendiri aja ya. Tapi nyaman sekarang ya? Nyaman sekarang. Mbak JJ punya pengalaman mistis juga nih. Banyak ya? Banyak Mang I. Dari kecil sampai sekarang? Iya. Katanya jadi semacam indigo juga? Tergantung on off-nya. Oh bisa di on off. Asik nih ya. Bisa tanya-tanya seputaran kita ada apa. Di sini ada apa Mbak JJ? Kalau waktu pertama datang tadi, aku disambut yang deket pintu sebelah sana itu. Di 2 kali. Di bawah? Ini, samping sini. Oh. Tadi Gimana? datang itu. Gede, kecil? Sekaligus bayangan tapi masuk yang ke pintu nomor 1 dari pintu itu yang ini. 2 kali tadi. Aku sempat ngomong juga sama Mbak Desi tadi. Tapi udah kenalan ya? Kayaknya nyambut. Gak apa-apa ya? Nggak ini kan nggak benturan ya? Cuman di sini kayaknya pingin mengenal kayaknya siapa aku gitu. Iya. Pingin tahu kayaknya. Sobat, Mbak JJ ini lahirnya di Bengkulu ya? Iya. Di sebuah apa namanya Pulau. desa atau pulau? Pulau kalau kita Oh disebutnya pulau. Pulau apa itu? Desa terpencil di mana di Bengkulu itu namanya Pulau Bai Mang I. Tulisannya gimana? BAI. Pulau Bai, ya BAI. Bai gitu ya? Bai. Karena kan tempat aku itu kan dekat sama pelabuhan. Terkenalnya memang desa PSK. Kan mungkin karena memang ada yang kebutuhan dari orang tuanya atau memang karena dia ibaratnya ditelantarkan sama pacarnya atau memang yang seorang istri yang memang ditinggalkan sama suaminya untuk menghidupi anak-anaknya, mereka akhirnya terdampar lah di pulau aku ini. Ini Mbak JJ ceritain daerah itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh, karena aku sudah pernah cerita di Roy Kiyoshi juga. Oh gitu? Iya. Baik. Mbak JJ ini kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya aku ngamen.
Ngamen apa? Keliling Ngamen kafe. keliling kampung ngamennya pakai box musik. Beneran? Iya. Udah lama? Udah dari tahun 2019 sampai sekarang. Oke. Dari pagi sampai sore gitu? Kalau dulu 2 kali jalan Mang I, dari jam 8 pagi nanti jam 12 pulang, nanti start lagi jam 4 pulangnya jam 1 malam. Berarti bisa nyanyi dong? Bisa. Boleh dong sedikit. Apa nih yang mau Nyanyi lagu apa dulu dipersembahkan nih? ke sobat? Kalau persembahkan ke MM Sobat kayaknya lebih cocok ke nyinden ya. Oke boleh. Heeh. Mangga. Aja, aja ngelamun bengi. Asli merinding gue. Ini kayak yang ini Ini ada apa-apanya nih lagu nih. Sesuatu yang mungkin sebagian sobat bisa lihat, kalau- sebagian enggak ya. jadi kalau lagu ini sebenarnya aku tuh kalau lagi sedih, aku suka nembang Mang I di kosanku tuh. Masalah apa aja semua gitu. Jadi kayak bete ya. Jadi kayak nggak punya temen gitu. Kan aku kan memang orang introvert, nggak sembarangan bisa berteman dengan orang gitu. Iya. Oke, saatnya kita dengarkan kisah pengalaman hidupnya, perjalanan hidup dari Mbak JJ. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Mbak JJ. Jadi gini Mang I, awalnya kan memang aku lahir di daerah desa tempat di daerah Bengkulu. Itu desa pulau tempat aku itu kalau mau masuk ke dalamnya itu 20 kilo Mang I dari jalan raya. Kiri kanannya itu hutan liar, samping kanannya ini ada sungai, di mana sungai ini sungai memang bener-bener asli. Belum ada pencemarannya. Jadi masih ada buayanya, masih ada silumannya gitu di situ. Nah, yang kirinya ini ada telaga yang memang benar-benar dekat pulau Telaga Air Asin. Belakang rumahku itu pantai biru. Gratis kalau mau mandi, cuma kalau tenggelam ya nggak ada yang nolongin. Kan makanya banyak orang-orang di sana itu yang saya nggak tahu ya, tapi banyak yang hilang gitu. Kayak orang mancing hilang, kayak orang mandi hilang gitu. Di tempat aku tuh Mang I di situ. Masih angker ya? Masih angker karena masih asri banget, kayaknya masih banyak binatang-binatang yang lewat gitu, kayak ada babi, ada ular gitu, ada buaya, itu masih ada yang lewat di situ. Kebetulan tempat aku ini memang dulu kalau nggak salah sih diceritakan sama ibuku ini yang satu lagi, ibuku yang memang dari Jawa Tengah ini menceritakan bahwa desa tempat itu dibuka sama Pak Soekarno dulu awalnya. Tadinya belum ada. Masih daerah kosong. Belum, masih daerah kosong. Dibuka memang khusus tempat malam di situ sampai sekarang. Nah, makanya di situ kan ada 300 rumah. 300 rumah itu dari ujung depan itu tempat kayak gitu semua Mang I di depan itu. Karena mungkin kan memang kebutuhan ekonomi ya Mang I ya. Ada yang memang karena dijual orang tuanya, ada juga yang memang untuk menghidupi keluarganya, ada juga yang memang dirusak pacar dan sebagainya. Itu Mang I di sana itu banyak banget Mang I. Dianggap lumrah begitu ya? Lumrah. Nah itu kalau yang paling mahal itu kalau misalnya dia perawan itu mahal Mang I, harganya itu bisa sampai 10 jutaan itu. Sampai sekarang harganya segitu? Kalau sekarang saya nggak tahu kan, aku udah ke Jakarta. Tapi pada waktu aku kecil itu memang ada orang yang menawarkan untuk ini lo ada gitu. Ini lo perawan ini mahal harganya sekian gitu loh. Dan itu biasanya sebelum dijajakan itu itu dulu gitu. Tes. Dites dulu layak pakai atau tidak gitu untuk di situ gitu. Terus pengunjungnya ini orang-orang mana? Pengunjungnya itu kan orang luar Mang I. Makanya kalau mau masuk ke tempat saya itu kan dia ada 3 portal itu di situ. Dari luar itu tuh bayar langsung Mang I di tempat aku itu.
Nah itu biasanya orang-orang jauh atau orang-orang sekitar luar desaku tuh yang masuk ke dalam gitu Mang I di tempat aku itu. Jadi sejak tahun 96 sudah di situ ya? Dan sudah meriah, sudah rame ya? Oh iya sudah rame. Sekarang lebih rame lagi kayaknya? Kalau sekarang udah mulai sepi Mang I. Kenapa? Karena kan memang banyak orang yang dia lebih ada yang buka di luar juga deket pantai tapi jauh dari tempatku gitu. Di tempat aku itu biasanya kan kalau tempat-tempat pulau kayak gitu kan ada yang pegang. Nah itu yang megang nggak ada untuk kayak sajen-sajennya itu nggak ada, makanya sepi. Kalau dulu masih dipegang itu masih rame. Setelah dilepas sama yang pegang atau berganti orang lagi, mungkin karena kurang bahan atau tidak nyambung gitu, makanya tempatnya sepi sekarang. Kan masih banyak rumah-rumah yang roboh, tapi sebagian masih ada warga yang bekerja masih beberapa rumah, tapi nggak semuanya, nggak kayak dulu seramai dulu. Gitu tempat aku itu Mang I. Setelah saya umur 20 tahun Mang I, ada yang menceritakan tentang kehidupan saya yang sesungguhnya gitu. Karena keluarga-keluarga saya kan gak mau ngomong masalah kamu siapa, bagaimana gitu, gak mau. Karena di keluarga aku ini tuh perebutan harta warisan Mang I, jadi saling sikut. Makanya yang kakakku yang nomor 3 ini kan lebih memilih untuk keluar dari situ daripada untuk menjadikan dia nggak mau, akhirnya dia milih ikut suaminya. Nah, apa masalahnya dengan saya? Masalahnya dengan aku itu, saya sebenarnya anak angkat di keluarga ini. Kenapa saya bilang? Karena ibu saya yang dekat sama keluarga saya menceritakan bahwa ketika saya masih merah, ya ibu saya juga pekerja di situ, itu saya dikasih. Mungkin karena saya nggak tahu, mungkin karena beliau mungkin nggak mampu untuk menghidupi atau mungkin punya beban apa atau punya utang atau apa, diserahkan sama yang punya ini tadi. Nah awalnya kehidupan saya itu di situ berjalan mulus. Mulusnya seperti apa Kak? Mulusnya gini, ketika ibu saya masih sama-sama sama bapak saya, masih ibaratnya masih satu rumah, masih tidur ya bareng-bareng. Tapi setelah ayah saya selingkuh dengan anak buahnya itu, kehidupan saya udah mulai kacau gitu. Rumah tanpa jendela, ibu saya tiap hari berantem gitu, nggak ada beresnya gitu. Ketika Mbak JJ umur 10 tahun sampai dengan umur remaja gitu, apa aja yang dialamin di situ? Banyak. Yang dialaminya ya kayak gini, kan saya 5 bersaudara ya. Yang kakak nomor 4 ini yang paling disayang sama ibu saya. Padahal dia sama-sama anak angkat juga. Nah, sebelum punya saya, ibu saya itu biasanya pedagang biasa Mang I, yang ikut orang yang jualan kopi. Tapi setelah dapat saya sama kakak saya, naik kehidupannya. Tapi ibu saya salah, cuman menganak emaskan yang nomor 4 ini tadi. Jadi dia mau dia mau kawin lagi, dia mau ganti-ganti PSK di rumah, itu nggak ada masalah, nggak pernah dimarahin. Bahkan dia nggak sekolah pun nggak pernah ibuku marah. Sampai sekarang itu dibela terus. Udah keluar penjara berulang tetap dibela. Nah anak-anak yang lain yang asli, yang kandung yang 3 tersisihkan Mang I. Karena ibuku seperti itu tadi, termasuk saya. Makanya ini ibu asli? Yang ibu yang tadi, kan ibu asli saya nggak tahu yang mana. Ketika aku masih remaja itu, kan aku tinggal di rumah ibuku yang besar tuh, rumah tingkat ruko itu. Dan kan setiap malam itu aku takutnya itu takut nggak jelas, takut nggak tahu kenapa. Karena aku tuh kalau ngedengar ada langkah kaki dari atas, tuh di belakang dapur tuh ada sosok bayangan kayak mata merah gitu, terus tangannya besar, badannya besar gitu. Nah, aku selalu ngomong sama ibuku bahwa ada ini, ibuku nggak pernah mau bilang, kamu tuh cuman mimpi, kamu tuh ngelantur, ngaco gitu. Makanya kalau nonton itu jangan nonton hantu-hantu terus gitu. Kan ibuku tahu aku suka horor kan, jangan nonton gitu terus gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, oh ya benar juga kata ibu ya. Tapi kok makin lama nyata gitu loh. Karena kayak saya tidur tuh. Pada waktu itu mati lampu Mang I. Nah kan biasanya ada kursi kayak gini Mang I, cuman dia ada plastiknya. Jadi kalau orang duduk tuh nyet, bukan kursi goyang kayak nyet ya. Saya tidur di bawahnya. Jadi ketika mati lampu,
mati lampu itu bunyi kursi itu. Padahal nggak ada yang duduk Mang I. Pas saya menoleh ke sini, itu mata merah besar tuh ke muka saya itu. Aku langsung begini. Tidur tuh baca-baca surat, baca-baca apa. Tapi di telinga saya tuh kayak gitu. Ada suara gitu di telinga saya itu Mang I. Sosok lainnya lagi yang kayak ada perempuan berbaju putih, rambut panjang, mukanya serem. Kalau di belakang rumah saya itu kan ada pohon kantil. Kalau hujan, wanginya itu masuk ke dalam Mang I. Kalau hujan banget tuh kan masuk ke dalam kan wanginya. Nah saya sering dengar tuh kalau lagi ke dapur atau kamar mandi tuh dengar ada bunyi bebek. Wek 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 gitu bunyinya itu. Nah kataku kita kan gak punya piaraan bebek. Itu bebek siapa? Mungkin bebek orang. Aku selalu bilang berpikirnya gitu aja. Tapi makin lama kok nangis. Suaranya itu nangis kayak gitu. Akhirnya aku lari ke depan tuh. Nah skip aku udah gak cerita ke kakakku karena cerita ke kakakku juga percuma. Kakakku kan kamu tuh sama kayak ibuku yang bilang kayak kamu tuh ngigo atau halu lah segala macam. Nah setelah besok ibuku datang dari tempat kerja pulang ke rumah, saya nanya nih, Bu, kemarin saya ngeliat dengar ada ini gitu. Kata ibuku bilang apa? Terus kamu buka pintunya? Enggak, saya nggak berani buka. Ngapain dibuka, orang di belakang pagarnya ditutup kok, udah malam hujan badai lagi. Ngapain dibuka? Terus dengar apa lagi? Lama-lama itu bebek kok nangis gitu. Ibuku terdiam situ Mang I, gak ngomong apa-apa tuh. Cuman dibilangnya kalau lihat kayak gitu baca istighfar aja. Saya gak bertanya kenapa, enggak. Cuman ya mungkin seperti itu gitu kan. Karena ibu saya masih nutup-nutupin nih Mang I sampai sekarang nih. Katanya Ibu Sambung melakukan pesugihan, betul? Kalau melakukan pesugihan saya diceritakan. Ibu satu lagi. Kenyataannya memang iya. Kenyataannya memang seperti itu Mang I. Gimana kisahnya tuh? Nah kisahnya gini Mang I. Jadi saya ini selalu heran sama ibu saya ini. Kenapa kalau setiap dia itu ke kantor bir, ya bir saya itu ngeluarin duit tuh banyak Mang I. Kadang 80 juta, kadang 100 juta gitu. Tapi kan saya berpikir ibu saya punya toko sembako ini. Berpikirnya gitu. Punya bir-bir ini kalau malam kan suka dijual kan untuk yang minum-minum gitu kan. Tapi kenapa bisa sebanyak ini gitu? Saya gak berpikir gitu. Karena ngitung duit itu di depan saya Mang I. Itu merahan, gak ada yang biru. Merah semua itu. Makanya kan setiap dicatat sama yang petugas bir itu kan biasa kan kakak-kakak yang nyatet utangnya berapa segini-gini itu kan saya di dalam itu ada saya di situ. 180 juta Bu gitu. Itu dia ngeluarin duit padahal kantongnya itu segini nih. Itu duit semua itu Mang I. Itu satu hari? Iya 1 hari. Cuman saya berpikir gini, ibu saya mungkin buka sembako kali, laris kali ini. Karena saya setiap malam itu saya ngeliat orang belanja itu kan bir terus, berapa kan sekratnya. Kalau misalkan bir hitamnya aja misalkan 6 itu kan harganya 700-800. Kalau satu kerat itu kan 12 biji kan bisa 1 jutaan lebih. Nah bir lebih 2 juta. Nah itu saya berpikirnya mungkin seperti itu kali gitu kan. Saya nggak curiga pada waktu itu, masih nyantai gitu. Ibu saya memang banyak duit nih gini-gini kan masih gitu. Tapi lama-lama saya aneh gitu loh. Kok bisa orang lain aja yang usaha sama-sama ibu saya sama aja nggak sampai segitu. Dan itu pun beliau aja belinya di ibu saya, nggak beli di bir-birnya langsung. Itu yang saya curiganya. Loh kan usahanya sama, ngapain beli di ibu gitu. Karena udahlah biarin, namanya mungkin dia nggak ada kenalan atau ibu saya selalu bilang kayak gitu kalau saya tanya. Tapi yang bikin saya janggalnya ini tadi, kenapa kalau malam itu saya nggak boleh masuk ke kamar sama ibu saya. Jadi ini pintu tengah ini dikunci Mang I. Pintu tengah ini kan ada pintu buat ke warung, kan kamar saya kan di belakang dapur nih. Ini kamar ibu saya. Kan bapak saya tidurnya kan sama saya. Setiap malam itu dikunci Mang I. Kan ibu saya tidurnya itu kalau tutup toko itu biasanya jam 3 pagi. Itu saya biasanya kan kalau nggak dikunci saya biasanya kan ngambilin duit kan, nyolongin duit ibu saya tuh di laci tuh. Biasanya saya nyolongin gocap 50 atau 100 biasanya. Tapi buat kamar ini nggak bisa dimasukin.
Yang saya anehnya gitu, kenapa nggak boleh gitu loh? Anak-anak lain juga nggak boleh. Nggak boleh. Yang saya bingungnya di situ. Tapi kalau setiap pagi anehnya ibu saya itu selalu nunjukin ke saya. Nunjukinnya gini, Leh, pada waktu itu ya, Leh, nih mama semalam ada yang datang nih ngasih ini. Apa, Oh, Ma? waktu itu masih Le ya manggilnya. Iya, kan belum jadi sekarang. Datang tuh, Leh, mama semalam dapat ini nih, ini apa mak? Gitu. Kayak keong buntet yang keong yang gak ada kakinya itu namanya keong buntet Mangi. Ini apa mak? Keong. Buat apa ini? Buat penglaris biasa. Dari mana? Ah, nggak perlu tahu. Ada yang datang. Oh iya, aku nggak berpikir panjang. Oh mungkin ada orang yang datang kali ngasih gitu kan. Nggak berpikir kayak gitu Mangi aku awalnya. Tapi setiap pagi itu ada terus. Yang bentuknya kayak keris yang naga. Ada yang sepanjang ini Mang Ikris bentuknya itu kayak ular. Ada yang kayak telur putih tapi kayak orang betapa gini tapi emas dalamnya Mang I. Di dalam kamar ibuku yang nunjukin sendiri ke saya. Makanya pas saya mau cari kerja misalnya, ibu tuh kayak nggak tahu ngapain tuh ngelus-ngelus alis saya, ngelus-ngelus muka saya gitu. Ibu aku tuh pada waktu itu. Ini apa sih mak? Kok baunya kayak minyak kayak gini? Udah, nggak usah banyak tanya. Ini gitu pada waktu itu ya, kalau saya mau kerja mau main mau apa tuh ibu saya kayak gitu terus. Gak usah banyak tanya ini. Tapi lama-lama saya curiga Mang I. Soalnya kenapa? Saya tuh kalau malam tuh suka ngeliat penampakan terus di rumah tuh. Bukan hanya yang genderuwo tadi, ada juga yang kuntilanak, ada juga yang Mang I tahu nggak? Dedengkotnya kuntilanak. Bener-bener kunti. Bukan kalau Mang I yang kayak ngeliat di TV kan yang bajunya putih, yang itu yang manusia. Ini yang asli. Yang aslinya itu dia pinggang ke bawahnya ini Mang I itu kayak kuda. Kakinya itu kayak kuda. Ini ke atas tengkorak. Rambutnya panjang putih sampai kaki, kukunya itu panjang banget Mang I. Ngaca. Jadi ini kan kamar saya di belakang di dapur ini. Nah ini kan ada cermin nih Mang I. Jadi kalau saya nonton TV ini cermin kan situ kan kelihatan. Mata saya yang kanan tuh ngelihat aja tuh ke situ. Kayak ada orang gini. Saya langsung lari ke depan. Mak, tadi aku ngeliat ini. Mak saya nggak pernah. Kamu tuh banyakan nonton TV. Lalu kayak gitu terus ngomongnya. Kamu tuh banyak. Makanya kalau nonton TV itu jangan yang horor-horor melulu. Ibu kan saya tahu kalau nonton horor terus kan. Makanya ibu saya ngomongnya kayak gitu terus, Mang, nggak pernah mau ngomong. Tapi pada ketika si ininya sendiri yang bilang ke saya, yang pegangan ibu saya itu yang ngomong sendiri ke saya itu. Apa itu? Yang orang besar ini tadi. Yang makhluk maksudnya? Iya, makhluk yang gede ini tadi yang menyamperin saya itu ketika saya lagi di rumah yang besar ini, bukannya yang di pulau, rumah yang besar ini Mang I. Beliau nyamperin sendiri ke saya, di dalam mimpi saya tuh ngomong, kamu gak usah takut. Saya ini punya ibu kamu. Kenapa saya nyasarnya ke kamu? Kenapa saya selalu ngedeketin kamu? Karena saya tahu kamu sudah ada yang punya. Saya kan berpikir, ya punya Tuhan lah, punya siapa lagi ya kan. Tapi beliau cuma ngomong gitu doang. Terus dia yang beliau ini ngomong, pada dulu sebelum rumah saya dibuat itu yang rumah tingkat itu Mang I, itu ada pohon besar beringin Mang I. Jadi ibu saya beli lahan itu untuk dibangun rumah tadi. Dan beliau itu mengatakan rumah saya itu di sini. Sebelum jadi rumah kamu di rumah saya katanya. Ibu kamu tuh numpang di tempat saya, kata ini. Nah kenapa saya mau sama ibu kan? Karena ibu kamu ngasih makan saya. Ngasih makannya apa? Saya bilang nyawa orang. Makanya ibu kamu nggak pernah yang namanya kekurangan uang. Udah skip cek, saya langsung bangun. Saya mau nanya sama ibu saya nggak berani Mang. Buat pertanyaan sama ibu saya nggak berani. Tapi ciri-cirinya ada aja yang membetulkan bahwa penasaran saya betul. Penasaran saya terjawab. Kenapa? Karena gini, ketika ibu saya, misalkan ada orang datang ke rumah Bu, ada orang datang ke rumah, pinjem uang, ngasihnya juga nggak kecil Mang I.
50, 100, 70, 200 dikasih loh Mang I. Bayangin loh. Oh, ngutangin. Iya. Kalau kita ke rentenir kan biasa kan paling kenceng juga 5 juta kan Mang I. 500.000 kan. Ini langsung gede-gede Mang I. Itu ngobrolnya kan di depan saya. Kan saya suruh bikin kopi apa saya nganter kan ngomong masalah uang. Saya terlilit ini Bu begini-begini. Ngasih Mang I. Berapa butuhnya? 50. Kasih. Ambil. Juta maksudnya? Iya 50 juta. Bukan 50.000. No 50 juta Mang I mainannya jutaan gak ada. Ada bunganya itu? Gak ada bunganya. Kembalinya segitu lagi? Karena ibu saya ngomong gini. Udah sebagai tetangga ini. Gak usah pakai bunga-bungaan. Ngomongnya kayak gitu ibu saya. Ngasih 50 kadang 100 kadang 200. Yang paling top chairnya banget 500 juta Mang I. Tanpa jaminan? Tanpa jaminan. Tapi ada tapinya. Setelah minjem ibu saya kelang setahun 2 tahun orang itu mati. Matinya karena stroke, ada yang matinya ketabrak, ada yang matinya habis minuman itu. Dan itu berlakunya berderetan dengan ibu saya. Atau ibu saya minjem sama orang itu misalnya utang itu gede misalkan ibu saya minjem ke orang itu 200 juta misalkan. Dia minjem bukan dia yang ini minjem gitu. Gak berapa lama orang itu mati. Yang berkas-berkas tadi sama ibu saya dibuang, dibakar. Karena saya sering banget ngeliat ibu saya tuh bakar bon-bon di belakang rumah. Saya bilang, ibu ngapain bakar itu? Ini loh bon-bon orang belanja biasa. Ibu saya ngomongnya kayak gitu terus. Kok kamu bisa tahu kalau orang itu mati karena ibu kamu? Karena yang saya tahu dia minjem ke ibu saya. Gak berapa lama kelang setahun 2 tahun tuh gak ada. Dan itu berderet. Setiap tahun atau setahun berapa kali? Setiap tahun. Kadang setahun bisa 5 orang, bisa 2 orang. Dan itu yang berderet yang berdekatan dengan dikenal dengan ibu saya. Jadi tumbal ya? Iya. Dan anehnya orang lain sulit nyari duit, ibu saya enggak. Masih kipas-kipas, masih enteng-enteng gitu Mang I. Meskipun kondisi sepi ya? Sepi. Kadang sebulan aja tuh tempat orang ya, minuman aja gak laku, ibu saya laku. Tempat orang warungnya aja gak laku ya, ibu saya laku beras apa segala macam. Itu gak pernah kosong Mang I. Kalau sebenarnya kamar rahasianya tuh ya biasa aja kayak kamar-kamar biasa. Menurut saya nggak ada istimewanya. Kalau biasanya kan kamar spesial kan ada tirainya, ada apa. Ini nggak biasa aja. Ada sesajen gitu? Nah, ini biasa nggak ada. Pernah ngintip? Kalau sesajen Mang I biasanya ditaruhnya di dapur Mang I. Jadi ceritanya kan gini, pada malam satu suruh pada waktu itu ya, saya kan belum tahu yang mengenal begitu-begitu. Kan dapur itu pas deket kamar saya. Ini bau apa nih? Jadi kan angin laut tuh kalau ke kamar kan nyium kan Mang I. Saya bilang, ini bau apaan ya? Saya ke dapur tuh, pas ibu saya di belakang. Lagi nyiapin kopi pahit, susu, air putih, terus ada telur apa, terus segala macam di situ kan, kembang-kembang apa. Saya bilang, ini buat apaan Mak? Ah gak usah tanya katanya. Ibu saya cuma ngomong gini, kamu perhatikan ini kan penuh ya. Ini air pada penuh nih, lihat besok katanya. Betul Bang I, besok saya lihat itu ada yang kurang setengah, ada yang habis. Coba kamu minum katanya. Saya minum itu rasanya nggak ada Mang I, hambar. Terus ada ayam, ada apa, ada cemilan kan kejadian pasar. Saya cemilin itu Mang I, nggak ada rasanya Mang I sama sekali Mang I. Oh nggak ada rasanya sih Mak. Iyalah udah ada yang makan. Nah saya bilangnya gitu doang, tapi nggak ngejelasin yang makan tuh apa, siapa enggak. Tambah kecurigaan saya tuh, saya masih saya simpen, tapi setelah yang beliau yang ini menjelaskan tadi, yang si genderuwo ini menjelaskan, udah paham. Berapa kali si genderuwo datang? Tiap hari. Ke Mbak Jeje? Mimpi? Anehnya kenapa sama saya gitu loh, kenapa nggak sama yang lain? Gitu. Dalam keadaan mimpi atau asli datang? Kadang mimpi, kadang asli. Badan gede, berbulu, kukunya panjang, kukunya sampai sini Mang I. Giginya tuh, taringnya tuh kayak, kalau nih perbedaannya genderuwo sama laki-laki, dia kan ada 2. Dia punya pasangan juga Mang I, ada. Nah tapi saya sering lihat yang cowoknya ini. Kalau yang cowoknya itu taringnya tuh ke atas. Taringnya ini ke bawah 2. Matanya tuh begini Mang I.
Suka nongol tuh kalau di dapur tuh ngeliat. Suka ngaget-ngagetin saya kalau malam. Cuma saya ngomong, kamu kalau nongol jangan ngaget-ngagetin saya bilang. Saya gak suka kaget-kagetin kayak gitu. Tapi dia bisa nyerupain orang loh Mang I. Pernah, waktu itu kan saya beres-beres di belakang nih Mang I ceritanya Mang I. Beres-beres di belakang, di rumah yang gede itu kan sama kakak ipar saya itu berdua. Udah beres-beres papan segala macam kok. Dari jam 2 siang sampai mau maghrib nih Mang I ceritanya. Saya capek kan duduk tuh. Jadi pas kakak ipar saya masuk kamar mandi, yang ini keluar. Cuman saya gak memperhatikan banget, saya panggil dong. Mau kemana mbak? Mau kemana mbak? Dia Mang I masuk ke kamar, saya ikutin ke kamar, hilang Mang I. Mbak, ternyata mbak saya di kamar mandi teriak. Apa? Dia lagi bersihin ini. Lah tadi bukannya, mana orang tadi di sini kok? Kamu salah lihat kali. Itu saya nggak salah lihat Mang I. Masuk ke kamar hilang. Kadang-kadang jadi om saya tuh yang pertama tuh kakak saya yang pertama. Datang tuh mukanya tuh kayak datar gitu loh. Ditanya tuh dari mana kak? Nggak jawab. Tiba-tiba ke belakang hilang. Ada yang nyerupain mak saya. Duduk di depan lagi ngerokok. Tapi dia minta kopi. Bikinin kopi. Itu doang. Pahit atau enggak? Enggak jawab. Takut saya salah ya. Saya bawa gula sendiri tuh. Saya bawa kopi, gulanya sendiri. Maksud saya kalau misalnya dia mau minta kan saya nggak bolak lagi ke belakang gitu loh Mang I. Langsung di situ. Nggak ada orangnya. Dia tanya sama kakak saya, tadi ada ibu datang. Enggak. Lah tadi minta kopi siapa? Bukannya ibu. Orang ibu datang aja enggak kok. Tadi di depan lo ngerokok loh mbak. Ini minta kopi loh mbak. Saya sampai berdebat sama mbak saya. Kalau suaminya peranannya apa di situ? Berarti bapak ya? Suami apa? Suami si mama. Iya, bapak, ayah. Kerja juga? Dua-duanya kan Tahu melakukan istrinya melakukan pesugihan? Nggak tahu. Nggak. Kan di rumah itu kelihatan ya ada sesajen segala macam. Kan saya bilang tadi setelah saya masih kecil tadi, setelah ada ayah saya selingkuh tadi, ibu saya kan udah pisah ranjang. Masih satu rumah? Satu rumah tapi tidurnya nggak bareng Mang I. Yeah. Pisah ranjang gitu. Ibu saya sendiri. Bapak saya sama saya tidur. Jadi masa bodoh aja ya? Adek atau kakak tahu? Aku nggak punya adik, karena aku anak terakhir nomor 5. Yang 4 ini tahu ibu melakukan pesugihan? Nggak ada yang tahu cuma saya doang Mang I. Kok bisa? Karena tanda-tandanya tadi saya sudah kelihatan Mang I. Yang orang minjem sama ibu saya tiba-tiba mati, sekelang setahun 2 tahun mati. Dan itu yang berderet, yang orang-orang itu. Misalkan dalam kurun setahun ini ada 5 yang minjem nih, beda-beda bulan Mang I. Itu berderet nanti ini dulu. Gak berapa lama kelang sebulan 2 bulan ini. Kelang 3 bulan ini gitu. Berderet Mang I. Jadi tiap tempat itu yasinan. Tapi orang-orang lama Mang I yang diambil Mang I. Yang orang-orang lama, bukan orang-orang baru, yang lama. Yang lightingannya sama ibu saya. Gitu. Yang dianggap saingan gitu ya? Betul. Yang dianggap saingan sama ibu saya ini yang diambil. Yang mengacaukan tuh kayak merasa itu sainganku, ambil. Karena kan dari pihak si ininya, si yang gede ini tadi, ibu saya kan bilang, kalau mau minta jangan keluarga saya, orang lain, ambil. Ya udah, saya menyetujui. Tapi saya nggak mau kalau nggak dikasih. Kalau kamu melanggar janji, keluarga kamu habis sama saya. Dia bilangnya begitu. Kan karena beliau yang ini kan yang memberitahu saya. Kalau ibu saya itu begini-begini. Ibu saya gak pernah cerita. Sedikit pun tidak pernah cerita Mang I. Punya ilmu kebal. Tidak pernah cerita apapun. Apa yang dia punya gak pernah. Cuman nunjukin ini keris segala macam ini iya. Peliharaan-peliharaan ibu. Dia gak pernah bilang. Yang bilang itu saya sendiri yang nanya. Karena yang saya lihat ya itu. Yang kata ada kuntilanak, ada genderuwo, ada yang kuntilanak yang kayak di dengkotnya tadi. Dan itu masih banyak lagi Mang I. Ada tuyul, ada babi, ada anjing. Itu banyak. Tapi yang khusus memang untuk pesugihan. Beliau-beliau ini gitu loh. Dan itu beliau yang nunjukin ke saya. Bukan saya yang cari tahu, saya nggak cari tahu, beliau yang nunjukin. Makanya saya bertanya, kenapa hanya saya? Yang lain kan banyak. Makanya yang besar ini bilang,
saya nunjukin kamu, kan ada sesuatu di diri kamu yang berkaitan dengan kami semua yang ada di sini. Dibilang seperti itu. Itu Mang I. Jadi nggak ada tumbal dari keluarga ya? Belum. Bukan nggak ada, tapi belum untuk saat ini Mang I. Berjalannya waktu Mang I, ternyata persaingan Mang I. Nah ibu saya gini Mang I. Kan waktu masih saya di Bengkulu ya Mang I, masih di tempat ibu saya yang tempat itu kan ibu saya suka begini-gini tuh tiap hari tuh Mang I. Gatal. Penyakit kulit lah. Ya, kalau digaruk itu tuh kayak ini udah lecet tuh garuk terus Mang I. Sampai begini-begini. Udah dibawa ke yang buat bekam-bekam itu. Saya yang nganter Mang I. Disedot orangnya tuh kayak agar-agar Mang I. Udah ke dokter udah katanya cuma apa diabetes. Bilangnya dokternya ini tadi. Nah sampai pada akhirnya ada lelaki datang ke rumah ibu saya. Yang memang kenalan dari ibuku. Dan saya tahu dia orang bisa. Diobatin lah di kamar itu kan saya ada. Ibu saya si bapak ini bilang, kok ambilin piring. Nyebut nama saya kan saya ambil piring tuh buat apa? Udah nggak usah tanya. Dan saya lihat tuh proses penyembuhan yang tadi yang dipegang, yang di nggak tahu lah apa yang dia baca gitu nggak tahu. Tiba-tiba ini keluar dari punggung ibu saya ini rambut semangkok gitu Mang I. Semangkok itu tadi. Kata si ini tadi yang orang pintar ini tadi bilang ini ada yang nakal. Biasa persaingan bisnis. Oh begitu pantesan gatal-gatal. Obatnya apa Pak? Obatnya cuma satu. Kamu harus makan daging babi. Nah kebetulan di kampung saya ada orang yang suka berburu Mang I. Berburu apa aja. Yang kadal lah, yang ular lah apa. Nah mintalah dibayar untuk dicarikan babi. Dimasak tapi yang makan ibu saya sendiri, saya nggak makan. Karena kan kalau di ibaratnya kalau di muslim kan nggak boleh kan gitu. Tapi kan nggak tahu kalau untuk obat kan itu dimasak Mang I, dimakan sama ibu saya sampai habis. Setelah makan efeknya itu udah mulai tuh ada agak berkurang Mang I. Tapi tetap terus ada Mang I. Terus adanya gimana? Terus adanya gini. Sempat waktu kita malam tuh saya kan lagi di belakang. Kan kalau kamar mandi saya yang deket pulau itu kan dia terbuka Mang I. Nah kebetulan di belakang rumah saya itu ada pohon-pohon pisang yang banyak gitu. Saya tuh ngeliat bola api terbang. Ada yang bola api yang terbang itu tuh nancepnya di pohon pisang saya. Terus ada yang kayak semacam intinya gimana ya ngomongnya. Pokoknya ada benda-benda apa tuh yang nancepnya tuh yang di pohon pisang itu Mang I. Kata ibu saya bilang gini, kalau kamu ngeliat kayak gitu terus di belakang antara dua, ada yang nakal atau ada yang ngirim sesuatu. Kalau yang nakal itu misalnya kayak dia yang mau ngerobohin usaha ibu saya biar nggak laku, atau mau nyakitin ibu saya biar ibu saya itu nggak bisa jualan lagi gitu. Nah kalau yang nakal ini tuh ya kayak santet tadi apa segala macam tuh situ Mang I. Betul aja Mang I, itu kalau tiap pagi tuh saya ngeliat tuh ada yang gosong tuh pisang tuh. Ada yang kebakar itu pisang itu kalau pagi itu. Di bawah pisang itu sama ibu saya ditanam, nggak tahu ditanam apa itu. Kan ibu saya kan ngomong sama saya, kalau kamu ngeliat ada benda-benda apa ngomong mama ya. Ada apa ngomong. Ya, ini lihat tuh pisang kebakar Mang I. Ngomong sama ibu saya. Tapi kenanya di bawah pohon pisang itu, nggak pernah sampai masuk ke rumah. Cuman sekali-kalinya yang waktu ibu saya yang dia gini-gini doang. Sekali-kalinya itu tuh nggak pernah lagi Mang I kena. Pernah suatu ketika ibu saya itu Mang I pergi sendiri Mang I keluar. Maksudnya keluar untuk mungkin ke untuk apa, nggak pakai mobil. Biasanya kan pakai mobil kan naik motor. Ini dia dihadang Mang I sama ibaratnya kayak begal lah. Tahu kan yang besi yang panjang itu? Kayak tripod tapi yang besi yang tebel itu. Ibu saya digebukin situ Mang I. Dipukul, digebuk. Itu nggak ada saya. Ini sampai biru-biru. Tapi ibu saya nggak. Bayangin badan sekecil itu cuman kayak kurus tinggal tuh digebukin sama dua orang, ditangin, digebukin, duitnya diambil ibaratnya. Ibu saya nggak mati. Masih sehat-sehat aja sampai sekarang.
Apa mungkin pakai ilmu kebal juga? Nah, kalau masalah ilmu kebal kan waktu itu saya belum tahu Mang I. Nah, tapi yang ini tadi yang masih berkaitan dengan keluarga menceritakan bahwa ibu saya itu punya ilmu rawa rontek Mang I. Ibu saya bisa mati kalau kepalanya dipisah. Kalau kepalanya nggak bisa mati. Jadi sudah melakukan pesugihan, rawa rontek, semua ilmu nih kayaknya. Ya karena kan dunia malam itu kan persaingan. Yang lain pun pakai ya? Kalau yang lainnya pakai, tapi saya nggak tahu pakai ilmu rontek apa enggak. Nggak sekuat ibu. Nggak sekuat ibu saya. Sebenarnya ibu saya itu legend loh situ, Bang. Paling lama ibu saya di situ, Mang I. Yang lain-lain tuh udah tumbang semua, Mang I. Udah pada nggak ada semua. Ada yang baru lah. Sama ibu saya, tapi ibu saya yang menang. Pernah lihat nggak ibu pergi ke suatu tempat ke daerah mana? Pernah. Kan saya diajak waktu itu. Jadi gini ceritanya. Saya pernah diajak ibu saya ke satu daerah yang dekat Bengkulu itu. Tapi saya nggak mau nyebutin namanya di situ. Saya bilang, kita mau kemana, Ma? Biasa. Mama mau ke tempat temen, alasannya kayak gitu. Tapi saya tahu nggak mungkin. Nggak mungkin, Mang I, kalau itu tempat teman. Udah datanglah ke rumah orang itu. Rumahnya biasa aja, Mang I, nggak kayak gimana, biasa. Duduk, saya disuruh duduk, suruh makannya biasa kayak nyemil-nyemil, ngobrol sama istrinya kan. Ibu saya ke dalam masuk. Setelah keluar dari dalam itu, selalu bawa bungkusan, Mang I. Plastik putih, ya, kain putih di plastik hitam. Nah dalamnya itu saya nggak tahu itu apa itu. Karena saya nggak pernah mau nanya. Karena nanya pun percuma. Ibu saya nggak bakal bilang ke saya, nggak bakalan. Jadi saya penasaran sendiri. Kenapa itu apa? Karena ibu saya kan banyak yang didatengin. Bukan cuma di situ satu tempat doang. Ada yang di sini, ada yang di sana gitu. Tapi kalau dia keluar kota, kayak misalnya ke Jawa, dia nggak pernah ngajak saya, Mang I. Saya nggak tahu. Kalau yang deket-deket ngajak. Nah, pada waktu ketika saya penasaran yang didatengin kemarin itu rumah siapa? Saya datanglah. Jauh, 2 jam, 3 jam. Jarak rumahnya itu dari rumah saya itu jauh, Mang I. Nah, saya datanglah ke rumah yang orang tadi. Sepik-sepiknya saya pengen minta buat kerja lah, nyari kerja gitu. Pada waktu itu kan saya usia udah mau masuk 17-18 ya, Mang I, udah mulai mau kerja ya. Nah, saya penasaran tuh di yang tempat ibu saya datangin itu. Saya datanglah ke sana. Sepik-sepiknya saya minta air buat ini gitu. Saya datang, suruh masuk. Keperluan apa? Katanya. Kok ibu kamu nggak datang? Iya, sendiri. Terus dia ngomong, kamu kesini nggak ngomong ibu kamu ya, katanya. Enggak, apa kan buat kerja, ngapain ibu ikut gitu. Ibu kan udah punya usaha sendiri. Udah, bapak itu nggak ngomong apa, cuma ngasih saya air doang. Cuman dia bilang ke saya yang ini tadi, yang orang pintarnya bilang gini, kalau kamu kesini lain kali sama ibunya ya, jangan sendiri. Emang kenapa, Pak? Nggak apa-apa, cuma sekali doang saya datang, nggak lagi. Jadi Makanya, ibu ini banyak ya tempat kunjungannya ya? banyak. Makanya kan saya diajarin kayak ibaratnya pada waktu itu ya, diajarin mengenal susuk, mengenal jimat-jimat itu dari ibu saya semua. Itu ibu pakai semua ya? Pakai, ibu mah ada jintennya, ada emasnya, ada peraknya, ada ini, merah delima, semua ibu punya. Bahkan ibu punya kalung yang bentuknya itu merah delima segede gini, Mang I. Itu kalung itu kalau dicelupin ke air warnanya merah. Asli. Itu bisa buat obat. Tapi cuma ibuku yang punya, di daerah situ nggak ada lagi. Maksudnya di kampung aku ada. Ibu punya cincin itu 10. Kalau pakai cincin kan 10 dia. Ini warnanya macam-macam, ini ada putih, ada hitam, ada kuning, ada apa ini. Kayak Hotman ya? Fungsinya macam-macam ini. Tapi ibuku nggak pernah ngejelasin. Nah itu kalau ngetok ke saya, kalau saya lagi nyetir motor, kalau saya ngerem mendadak kan suka ngetok kepala saya tuh, tok gitu pakai cincin. Benjol ini, Mang I, kepala saya. Seminggu baru hilang. Diketok cincin itu, saya nggak tahu itu cincin itu ada apanya tuh.
Nah karena susah dan lain-lain itu ketika saya masuk entertain tuh waktu itu masih di Bengkulu, ikut-ikut lomba, kata ibu saya gini, kalau kamu ikut-ikut kayak gitu kalau nggak pakai susu segala macam nggak bakal menang. Emang yang lain pakai ini mak gitu. Ya nggak mungkin kalau nggak pakai dia nggak menang, kata ibu saya. Lomba fashion show pertama kali Mang I. Diajarin tuh saya dianterin tuh ke rumah. Masih yang berhubungan sama ibu saya tapi bukan yang tadi, yang lain lagi nih Mang I. Dateng terus ngobrol tuh sama yang itu, nggak tahu ngobrolin apa, saya suruh masuk. Itu saya dikasih kalau nggak salah 2. Jadi bentuknya kayak lidi kayak kita makan setiket lidi itu, di sini sama di sini. Saya bilang ini kalau ditempelin ke sini nggak sakit. Udah katanya ini aja, merem aja katanya. Saya ngeliat tuh itunya. Terus saya ditempelin di sini madam gitu. Cuman pantangannya dia nggak boleh lewat jemuran. Bawa jemuran itu nggak boleh. Jemuran nggak boleh. Makan pisang emas nggak boleh. Makan pisang rancang nggak boleh. Sate apalagi. Tuh. Pada waktu itu kan saya belum mengenal susuk itu sepenuhnya belum. Masih ya itu gimana. Tapi setelah saya pakai itu mulai tuh lain, berkaca lebih enjoy, kayak gimana ya, kayak cakep aja gue gitu, gue cakep aja gitu. Teman-temannya juga yang tadinya ngeliat aku biasa-biasa itu ya kangen, nelponin terus, kapan kita jalan, kapan ini gitu. Sampai kalau ikut lomba tuh ya tadinya juri itu nggak ngeliat saya, jadi ngeliat saya. Ini masih cowok atau udah masih cewek? Cowok kan, belum sampai bukan punya gebetan ya. Jadi ada perempuan lah di situ. Yang naksir saya Mang I. Sampai karena saya kan memang nggak suka ini. Suka cewek dari kecil kan. Nggak suka memang. Belajar tuh sampai ngejar saya, sampai ke rumah saya. Sampai nanya-nanya saya sama ibu saya. Sampai saya nggak tertarik. Kalau kakak saya nomor 4, iya. Bolak-balik ganti. Saya emang nggak kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya saya coba untuk melanggar. Maka itu tadi nih Mang I. Jadi kakak seipar saya jemur. Kan saya udah ngomong kakak ipar saya pakai ini. Aku bilang Mbak, penasaran nih Mbak, kalau ngelewat itu hilang nggak ya Mbak, lepas nggak ya Mbak gitu. Coba aja kata. Saya nyoba tuh Mang I lewat jemuran. Ini gatel kayak kerunyut gitu di sini. Masih kayak kerunyut gitu. Gatel ini. Kayak apa tuh reaksi tubuhnya tuh kayak gatal banget ini, kayak aduh Mbak, kok ini gatal ya Mbak, kata saya bilang sama kakak ipar saya itu. Merah ini Mang I, sini merah nih, kayak pertama kali dimasukin itu tadi di sini Mang I, ini merah nih, ini merah. Saya nggak tahu tuh lepas atau enggaknya, kan nggak kelihatan. Tapi setelah lepas dari itu, ternyata bukannya nambah ibaratnya gimana, saya nambah bersinar gitu loh. Contohnya gini, kemana saya pergi, ada aja yang ikut, ada aja yang naik di motor saya gitu loh. Pasti bukan orang, ada aja yang naik. Kayak misalnya saya pergi ke satu tempat gitu, saya pulang lewatnya jalanan sepi gitu misalnya kan. Motor saya ini nanjak berat Mang I. Kok berat gitu, padahal kan saya sendiri. Jadi yang naik ada yang meluk. Nggak itu entah itu kunti, nggak itu pocong, nggak itu pokoknya macam-macam yang naik. Kelihatan nyata. Kan dari itu apa, cermin Spion. motor itu kelihatan. Di belakang itu ada apa? Oh. Saya cuman gini dalam hati gini. Saya nggak mau ganggu. Turun. Saya nggak mau ganggu dan saya nggak mau ngundang reaksi orang. Dan saya nggak orang gila. Turun Mang I. Hilang. Motor saya kenceng lagi. Terus susuknya yang dipakai itu udah nggak ada sekarang? Udah hilang kan, saya bilang saya lewat jemuran tadi. Sekarang udah nggak ada nih? Udah nggak ada. Nggak pakai lagi? Enggak.
Nah setelah saya dapat bisnis dari ibu saya, pusaka-pusaka dari ibu saya, biasanya yang ditunjuk-tunjuk ke saya, Mang I, saya mulai keluar dari zona nyaman saya, Mang I. Saya merantau ke Jakarta pada tahun 2012, Mang I. Pada waktu itu saya minjem tetangga saya itu 700.000. Kenapa? Ribut sama ibu? Bukan ribut, maksudnya gini, di keluarga saya kan perebutan harta warisan, saya bilang. Harta warisan yang memang yang disaka cuma anak nomor 4 doang. Saking mama saking ini sayangnya, kaya. saking cintanya ke ini. Jadi saya merasa buat apa di sini. Dan harta mama memang banyak sekali ya. Harta mama banyak, cuma buat ke dia doang gitu. Dan saya berpikir buat apa saya di sini, kalau saya kayak gini terus saya nggak akan bisa maju, Mang I. Pada waktu itu kan saya minjem uang Mang I ke tetangga. Dia bilang, Mbak, saya minjem uang dong 700. Buat apa? Buat ke Jakarta. Lah kan mak lu banyak duit. Mama kan sayangnya cuma sama kakak doang, begini. Dan tetanggaku juga tahu Mang I cerita hidup aku kan, Mang I. Dan saya nggak taunya Mang I, dia kasih aja Mang I, nggak berpikir nanti diganti nggak duit saya, enggak Mang I, langsung dikasih aja Mang I. Nah pada malam itu saya udah dapet, ketahuan sama kakak saya nomor 4 sama nomor 2 ketahuan Mang I. Jadi ada tetangga yang ngadu bahwa tuh kayaknya adik lu kesono tuh pinjem duit sama ini. Karena kan yang saya pinjemin tadi tetangga saya itu kan dia bos bengkel yang kayak semen gitu lah Bang. Gitu Mang I. Ada yang ngadu lah kakak saya. Nah pada malam itu pada datang Mang I. Dimaki-maki saya Mang I. Untungnya itu duit saya udah beliin tiket pada waktu itu kan tahun itu ke Jakarta cuma 400.000 Mang I. Saya beliin tiket itu. Dimaki-maki saya, di segala macam. Lu kurang bagaimana selama ini? Katanya, udah hidup enak, emak begini, ngapain lu minjem sama orang? Begini, bikin malu lu, begini, segala macam gue ini. Gitu Mang I. Sampai pada akhirnya besok paginya saya berangkat Mang I. Tapi sebelum berangkat Mang I, saya bersih-bersih rumah dulu. Dan biasa seperti rutin saya, seperti biasa. Bersih-bersih rumah, bantu. Kan saya di sana di rumah saya bilang saya nggak dijadikan seorang anak gitu loh. Maksudnya kasih sayang orang tua saya itu nggak ada. Pada waktu bapak saya sudah bukan bercerai, masih pisah ranjang, itu nggak ada keharmonisan lagi. Jadi papa saya sendiri, saya belajar sendiri, saya sekolah berangkat sendiri, pulang sendiri gitu makanya buat apa gitu loh. Kalau tinggal di rumah nggak ada yang nyamannya tuh buat apa Mang I? Mending saya berangkat gitu loh. Dan sebelum berangkat itu kan kakak saya sempat maki-maki saya tuh. Banting pintu kenceng, tetangga denger semua. Saya bawa baju gembolan Mang I, seplastik. Jalan itu sambil berlinang air mata Mang I, saya jalan. Saya cuma berpikir gini sama yang di atas. Ya Tuhan, aku pasti bisa hidup di Jakarta, saya bilang. Dengan kekurangan saya gitu Mang I. Kayak apa ya? Meskipun uang ini kurang gitu, cuma 300.000, sisanya dari 400 tadi kan Mang I, dari 700 tadi, saya 300 saya bisa Mang I, hidup di Jakarta saya bisa Mang I gitu loh. Saya jalan berlinang air mata sampai saya nunggu tiket pesawat itu kan jam 10 Mang I, jam 7 saya udah jalan Mang I. Saya bangun jam 3 pagi itu udah beberes, sudah nyuci segala macam. Saya jalan lah ke bandara itu Mang I. Nungguin saya di bandara itu, saya nggak makan Mang I sampai saya nggak nyampe di Jakarta Mang I. Sampai di Jakarta baru saya makan. Turun di Priuk pada waktu itu kan, saya nyari kosan dengan uang seadanya gitu, gimana gitu. Pada waktu itu saya mau tinggal di mana, saya nyari Mang I. Sampai di mana-mana saya nyari ya kos-kosan yang yang murah-murah Mang I. Dapet lah akhirnya murah. Saya mikir lagi itu pada waktu itu, gimana ya saya makan, bingung saya. Pada akhirnya saya ke Senen, itu tadi ketemu sama preman itu tadi. Saya bilang, Bang, saya mau kerja dong. Dia bilang, kerja apa gitu. Ya apa aja Bang, emang lu bisa nyopet katanya. Setelah itu hubungan dengan keluarga, dengan mama putus. Berapa tahun itu? 2012 sampai sekarang. Kalau sekarang kan udah mendingan ya, maksudnya udah komunikasi. Berarti 2012 sampai pertengahan 2025 ini komunikasinya. Kondisi mama melakukan pesugihan seperti apa? Udah hancur sekarang Mang I. Habis? Kalau habis enggak, tapi hancur aja karena usahanya kan sepi.
Mama udah nggak bisa apa-apa. Tapi yang beliau tadi, yang itu tadi, kalau feeling saya ngikutnya yang kakak saya nomor 2, karena kakak saya menjalani bisnis yang sama. Di situ juga ya? Enggak, buka sendiri. Maksudnya di daerah situ juga? Gitu Mang I. Oke, jadi dari perjalanan hidup mulai dari Jakarta itu lebih kejam lagi ya? Lebih kejam lagi, lebih serem lagi. Maksudnya dengan saya orang kampung, saya kejar dengan bawa seadanya, gimana saya bisa bertahan hidup. Sampai saya diajarin nyopet pertama kali di Senen itu yang masih 007 itu Mang I, sama preman itu. Pertama kali itu saya yang Mang I diajarin itu. Jadi bisa dicurhatin di Bisa. selanjutnya? Bisa ya? Bisa. Sobat, tunggu kisah Mbak JJ selanjutnya di episode depannya. Mbak JJ terima kasih, dan sobat jangan lupa komentar di bawah ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.